Pada video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5. Di video ini kita akan lanjutkan pembahasannya dan kita akan mulai dari soal nomor 6. Soal nomor 6, sepotong tembaga dijatuhkan dari ketinggian 490 meter di atas lantai. Kalor yang terjadi pada proses tumbukan dengan lantai, 60%-nya diserap oleh tembaga untuk kenaikan suhunya. Jika kalor jenis tembaga adalah 420 Joule per kilogram derajat Celcius, percepatan gravitasi 10, maka kenaikan suhu pada tembaga adalah titik-titik derajat Celcius. Kita akan gambarkan seperti ini ya, kita memiliki tembaga di atas ini dan dia memiliki ketinggian 490 meter. Artinya pada saat awal ini tembaga itu menyimpan energi, yaitu energi karena ketinggiannya, maka dia punya energi potensial. Kemudian dia akan jatuh sehingga dia di bawah memiliki energi kinetik dan 60% dari energi yang dimilikinya itu dipakai untuk menaikkan suhunya. Jadi yang pertama terjadi adalah perubahan energi potensial menjadi energi kinetik yang ada di bawah. Kemudian 60%-nya dipakai untuk menaikkan suhunya. Maka bisa kita katakan bahwa energi yang dimiliki oleh tembaga di awal, yaitu energi potensial, akan diubah menjadi energi untuk menaikkan suhunya atau akan diubah menjadi energi kalor, kita simbolkan Q. Tetapi tidak semua energinya dipakai, hanya 60%-nya saja. Maka kita tuliskan seperti ini. 60% dari energi potensial akan diubah untuk energi kalor. 60% bisa kita tulis sebagai 6/10 atau 60/100 ya, sama aja. Energi potensial kalor, energi potensial tembaga itu adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian sama dengan Q. Q itu adalah energi kalor atau kalor. Persamaannya karena untuk menaikkan suhu kita punya persamaan mc dikalikan delta T. Maka kedua ruas memiliki nilai M, maka M-nya bisa dicoret ya atau dibagi semua. Kemudian kita hitung M 6/10 dikalikan gravitasinya pakai 10 ya, ketinggiannya 490 sama dengan nilai C-nya di sini adalah 420 dikalikan dengan delta T. Nah, delta T inilah yang kita cari ya. Kita sederhanakan yang bagian kiri. Ini kita coret seperti ini, 6/10 dikali 10, maka 10-nya dicoret. Kemudian yang ini juga bisa kita coret ya, 0 dengan 0. Sehingga kita memiliki delta T sama dengan, kita tulis delta T-nya di ruas kiri. Kemudian ruas kanannya berarti menyisakan 6 dikalikan 49, kemudian dibagi dengan 42 ya. 6-nya dengan 42 bisa kita sederhanakan, dibagi 6 habis, dibagi 6, 7. Kemudian 7-nya dengan 49 juga bisa kita sederhanakan, 49 bagi 7 itu 7 juga. Berarti nilai delta T-nya itu sama dengan 7 derajat Celcius dan jawabannya adalah B. Soal nomor 7, ini adalah materi tentang kelistrikan, lebih tepatnya adalah listrik statis dan jenis soal ini adalah jenis soal sebab akibat ya. Kuat medan listrik akibat sebuah muatan Q besarnya sebanding dengan besar Q. Sebabnya adalah kuat medan listrik akibat sebuah muatan Q berbanding terbalik dengan kuadrat jarak terhadap muatan itu. Oke, jadi terlebih dahulu kita harus tahu dulu persamaan untuk kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu biasanya disimbolkan dengan huruf E seperti ini. Dan dia besaran vektor ya, artinya dia punya arah. Nilai dari kuat medan listrik E itu sama dengan K, itu suatu konstanta, kemudian dikalikan Q itu muatan ya. Jadi Q-nya di sini adalah muatan, kita menggunakan Q kecil saja, dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya suatu muatan, misalkan muatannya di sini Q, kemudian kita tinjau suatu titik di sini, titiknya, maka dia akan memiliki medan listrik. Sebenarnya ada arahnya ya. Untuk arahnya adalah jika muatan Q-nya itu positif, maka arahnya dia akan keluar dari muatan. Jadi arahnya menjauhi muatan E seperti ini. Tetapi jika muatan Q-nya itu negatif, maka arahnya adalah menuju ke muatan tersebut. Jadi kalau negatif, arahnya ke arah kiri seperti ini. Nah, itu untuk menentukan arah. Tapi di sini kita tidak akan menentukan arahnya, kita hanya mencari hubungannya dengan muatannya Q. Nah, kita lihat di sini. E dengan Q itu ternyata sebanding ya, karena dia itu E itu semakin besar Q-nya, maka E-nya juga akan semakin besar. Maka pernyataan yang pertama itu pernyataan yang benar ya. Karena apa? Karena di sini disebutkan bahwa kuat medan listrik akibat muatan Q nilainya sebanding dengan besar Q. Dan ini dari persamaan ini betul ternyata. Kemudian pernyataan yang kedua, kuat medan listrik akibat sebuah muatan Q berbanding terbalik dengan kuadrat jarak terhadap kedua muatan. Nah, jadi kuadrat jarak terhadap muatan tersebut, maaf. Jadi ini tadi R-nya kan ini, jaraknya titik terhadap muatan, dan ternyata E dengan R itu berbanding terbalik. Ini E, ini R kuadrat. Artinya pernyataan yang kedua itu juga pernyataan yang benar. Tetapi jika kita perhatikan pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu pernyataan yang berdiri sendiri, artinya nggak ada hubungannya.
sama-sama benar tetapi tidak ada kaitan antara 1 dan 2 ya. Yang A menyatakan hubungan kuat medan dengan Q, yang B menyatakan hubungan kuat medan dengan besar dari kuadrat jaraknya. Berarti kalau kita jawab itu biasanya jawabannya adalah ini benar, kemudian pernyataan keduanya itu juga benar tetapi tidak ada hubungannya. Jadi benar-benar tidak berhubungan. Biasanya jika diberi pilihan, ini tidak berhubungan ya, diberi pilihan ganda A, B, C, D untuk jawaban seperti ini biasanya menjawabnya ada di opsi yang B. Untuk opsi A itu biasanya benar-benar berhubungan ya. Opsi B itu benar, kemudian benar tapi nggak ada hubungannya. Kemudian opsi C itu benar kemudian salah. Kemudian opsi D itu salah benar dan opsi E itu salah-salah. Biasanya seperti itu ya. Tetapi nanti ikuti petunjuk yang ada di soal yang dikerjakan saja. Soal nomor 8, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar adalah 40 meter per sekon, maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil sebesar titik-titik. Oke, jadi soal nomor 8 ini kaitannya dengan fluida. Misalkan kita gambarkan pipanya seperti ini ya, ada dua penampang yang berbeda. Ini adalah penampang yang pertama, kemudian ini adalah penampang yang kedua yang sebelah kanan. Yang pertama berarti yang besar, yang kedua adalah yang kecil. Atau kita balik saja sesuai dengan perbandingan di soalnya ya. Jadi perbandingan 1:2, jadi yang besar adalah yang 2, yang 1 adalah yang kecil. Jadi kita balik saja untuk penomorannya supaya sesuai dengan soal ya. Jadi ini ini yang pertama, kemudian yang ini yang kedua. Kemudian ada kecepatan pada bagian yang besar, itu kecepatannya itu V2 yang nilainya 40. Pertanyaannya adalah kecepatan pada bagian yang kecil ini, V1 itu berapa? Seandainya ada fluida atau air yang mengalir di sini. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan satu persamaan yang disebut sebagai persamaan kontinuitas ya. Jadi persamaannya seperti apa? Persamaannya adalah A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Nah, A di sini adalah luas penampang. Jadi A2 adalah luas penampang bentuknya lingkaran seperti ini, A1 adalah luas penampang yang bentuknya juga lingkaran. Kita tahu bahwa luas penampang itu untuk lingkaran, luasnya adalah pi r kuadrat. Nah, atau karena di sini kita menggunakan diameter ya, karena yang diketahui adalah perbandingan diameternya. Maka kita akan menggunakan bukan pi r kuadrat tetapi pi/4 d kuadrat. Sebenarnya sama aja ya dengan mengganti nilai R-nya menjadi D. Jadi diameter dia di sini adalah diameter, ini D kuadrat kali V1 sama dengan A2 juga sama, pi/4 diameter 2 kuadrat dikalikan V2. Jadi luasnya bisa pakai pi R kuadrat atau pakai 1/4 pi D kuadrat ya, karena nggak akan mempengaruhi hasil, karena pi/4-nya juga akan kita coret di sini. Kemudian kita masukkan nilainya. Perbandingan diameternya untuk diameter 1 itu dapat perbandingan 1, maka kita tuliskan aja jadi 1 kuadrat, kita tulis di sini ya. Sebelahnya jadi 1 kuadrat dikalikan V1 kita mau cari sama dengan untuk yang luas penampang besar dia dapat perbandingan 2, jadi 2 kuadrat dikalikan V2. V2-nya sudah diketahui yaitu 40 meter per second. Kita tinggal isikan di sini 40 meter per second. Jadi V1-nya sama dengan 2 kuadrat itu 4 dikalikan dengan 40. 4 dikali 40 itu berarti 160 meter per second. Berarti kecepatan aliran pada pipa yang kecil di sini adalah 160 meter per second dan jawabannya yang C. Soal nomor 9, sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu sebagai berikut. Jarak yang ditempuh selama 12 detik ya, lihat gambar adalah titik-titiknya. Jadi di sini kita diberikan data grafik kecepatan terhadap waktu ya. Di sini sumbu X-nya di sini adalah waktu T ya. Kemudian kita diminta untuk mencari jarak. Jika kita memiliki grafik kecepatan terhadap waktu, maka untuk mencari jarak itu sama dengan luas di bawah grafiknya ya. Jadi jarak itu sama dengan luas di bawah grafik VT. Kita tulis dulu ya, luas di bawah grafik. Grafiknya harus kecepatan terhadap waktu seperti ini. Kemudian kita perhatikan grafik ini, kalau kita gambar luasnya tidak lain adalah luas trapesium ya. Berarti untuk mencari jaraknya itu sama dengan kita hitung aja luas trapesium yang ada pada grafik. Jadi luas trapesium itu sama dengan setengah dikalikan jumlah sisi sejajar. Sisi yang pertama adalah ini dari 0 sampai 12. Sisi yang kedua adalah dari 2 sampai 10. Jadi 0 sampai 12 itu nilainya pasti 12. Kemudian ditambah dengan dari 2 ke 10 itu nilainya 8 kan. Kemudian dikali dengan tingginya. Tinggi itu dari atas ke bawah ini. Jadi 10 ya, tingginya 10.
Berarti jaraknya itu sama dengan setengah dikalikan 12 tambah 8 itu 20 dikalikan 10. Maka sama dengan setengah kali 20 itu 10, 10 kali 10 sama dengan 100. Maka jaraknya adalah 100 meter dan jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 10, sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap tanah dan kecepatan awal 50 meter per second. Bola akan mencapai ketinggian 40 meter setelah bergerak selama titik-titik-titik. Jadi jelas nomor 10 ini soal yang berkaitan dengan gerak parabola ya. Lintasan gerak parabolanya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi benda tersebut memiliki kecepatan awal yaitu V0 yang nilainya adalah 50 meter per second. Kemudian dia memiliki sudut elevasi, kita misalkan alfa di situ dan nilai alfanya dari soal diketahui bahwa alfanya adalah 37 derajat. Nah, kemudian pertanyaannya pada saat mencapai ketinggian 40 meter. Nah, 40 meter itu adalah ketinggiannya atau hanya 40 meter. Yang perlu diperhatikan bahwa pada gerak parabola itu kecepatan awalnya memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen yang ke arah sumbu X yang kita sebut sebagai V0X. Nilainya sama dengan V0 dikalikan kosinus alfa. Sedangkan yang ke arah atas, arah vertikal kita sebut sebagai V0Y. Di mana V0Y-nya itu nilainya itu sama dengan V0 sin alfa ya, karena dia di depan sudut. Nah, di sini kaitannya dengan ketinggian, maka kita akan menggunakan arah yang arah yang vertikal saja, yang ke arah atas saja. Jadi misalkan ketinggian 40 meternya di sini nih. Nah, pertanyaannya berapakah waktu untuk mencapai ketinggian 40 meter? Caranya adalah kita tuliskan persamaan ketinggian pada gerak parabola itu sama dengan persamaan GLBB vertikal ya. Jadi H itu sama dengan V0, V0 nya kita ganti dengan V0Y, kemudian dikalikan T minus setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. Ini persamaannya kan seperti ini. Kemudian untuk nilai H-nya itu sama dengan 40, V0Y nya kita ganti menjadi V0 sin alfa, V0 nya adalah 50, kemudian atau kita tulis dulu aja V0Y sama dengan V0 dikalikan sin alfa dikalikan T dikurang setengah dikalikan G-nya langsung kita ganti 10 dikali T kuadrat ya. Ini bisa kita sederhanakan, dapatnya 5 kan. Berarti kita dapatkan 40 sama dengan, kita tulis 40 sama dengan V0-nya itu adalah 50. Kemudian dikalikan sin alfa. Sin 37 itu nilainya sama dengan 3/5 atau 0,6. Jadi kita tulis di sini 3/5 dikalikan T dikurang tinggal angka 5 di sini, 5T kuadrat. Atau kita bisa sederhanakan 5 dengan 50 dapat 10 di sini. Maka kita memiliki bentuk 40 sama dengan 30T kemudian dikurangi dengan 5T kuadrat. Berikutnya kita akan susun ulang ya. Yang 5T kuadrat ini negatif, kita pindah semua ke ruas kiri. Jadinya positif 5T kuadrat, kemudian 30-nya pindah ke kiri jadi negatif 30T. Kemudian plus 40 sama dengan 0. Nah, kita bagi semua dengan 5. Bagi 5, T kuadrat dibagi 5 dapatnya T kuadrat. Min 30 dibagi 5 dapatnya 6. 40 dibagi 5 dapatnya 8. Nah, yang terakhir kita dapatkan ini adalah persamaan kuadrat atau persamaan parabola ya. Kita diminta untuk mencari T-nya, maka caranya kita tinggal memfaktorkan. Jadi kita faktorkan T seperti ini, kemudian T sama dengan 0. Kita cari bilangan yang jika dijumlah itu hasilnya negatif 6, jika dikalikan hasilnya positif 8. Berarti kita punya T-nya sama dengan negatif 2 atau T-nya sama dengan negatif 4. Karena negatif 2 ditambah negatif 4 itu negatif 6. Negatif 2 dikalikan negatif 4 itu positif 8. Berarti kita tahu bahwa nilai yang pertama dulu T negatif 2 sama dengan 0. Karena perkalian ya. Kalau perkalian berarti yang depan dikali yang belakang sama dengan 0, maka salah satunya atau dua-duanya harus 0. Maka yang pertama kita punya T-2 sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 2. Yang kedua kita punya T-4 sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 4 ya. Nah, di sini ada dua jawaban dan dua-duanya itu mungkin terjadi. Ya, jadi jawabannya ada dua nanti, yang 2 detik dan yang 4 detik. Lalu bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya adalah perhatikan gambar gerak parabola ini. Pada saat dia mencapai ketinggian 40 meter itu ada dua titik yang tingginya sama-sama 40 meter ya. Jadi kalau kita perhatikan misalkan titik yang 40 meter itu di sini. Maka titik kedua kan dia juga bisa mencapai 40 meter berikutnya kalau kita tarik garis lurus ya. Maka dia sampai di sini dan tingginya ini juga sama-sama pasti 40 meter. Karena dia simetri ya, namanya ini simetri. Nah, berarti kalau kita memiliki waktu dua ini artinya apa? Untuk yang pertama kali di sini
itu waktunya 2 detik. Kemudian untuk yang kedua kalinya di sini mencapai 40 meter waktunya 4 detik. Nah, karena di sini tidak ditanyakan waktu untuk mencapai 40 meter yang pertama atau yang kedua, maka dua jawaban ini mungkin. Tetapi jika yang ditanyakan adalah pada saat dia pertama kali mencapai 40 meter, maka jawaban yang paling tepat adalah yang 2 detik ini. Oke, jadi seperti itu pembahasan nomor 10 itu. Oke ya, di video ini kita selesai sampai di nomor 10 terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal yang lainnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.